wajah-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita hening sejenak. Kita undang kuasa Tuhan boleh hadir di sini. Cahayanya, sinarnya, kebenarannya, roh cinta kasih-Nya menguasai ruangan ini. Setiap jengkal, setiap sudut-sudutnya. Jangan sampai ada roh jahat yang mengganggu kita. Juga Tuhan memberkati hati kita, anak-anaknya ini yang mau mengolah kehidupan kita dan pelayanan kita. Semangat pelayanan kami, bakar kembali semangat yang sudah loyo dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir buat kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudara, hadir juga di sini mungkin wajah-wajahnya lebih Anda kenal, yaitu para pengajar Komisi Kerasulan Kitab Suci. Silakan beberapa pengajar yang hadir di sini silakan berdiri. Termasuk yang ini dia wajah-wajah yang sering datang menghampiri ibu bapak paroki-paroki yang mengajar kitab suci. Terima kasih banyak. Saudara-saudara terkasih, Ibu Maria, Ibu Teresa Kalkuta pernah berkata seperti ini: iman dalam tindakan konkret disebut cinta. Cinta dalam tindakan konkret disebut pelayanan. Jadi kalau orang beriman tapi tidak pernah bertindak, tidak pernah keluar dari dirinya, imannya akan mati. Santo Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka oleh Teresa dari Kalkuta mengatakan iman kita yang muncul, yang tampak, yang dikonkretkan dalam tindakan akan disebut dengan cinta. Itulah cinta yang sejati, bukan tindakan yang menyakiti, bukan tindakan yang asal-asalan, tapi tindakan, perlakuan, tingkah laku kita didasari dengan apa yang kita imani. Lalu tahap berikutnya setelah kita hidup dalam cinta, mengalami kasih Allah, kalau kembali menjadi tindakan, itulah pelayanan. Jadi kalau Anda bingung, Romo, pelayanan itu apa sih, Romo? Pelayanan adalah ungkapan cintaku pada Tuhan. Maka berbahagialah Anda semua yang betul-betul entah dipilih secara sukarela, entah dipilih secara terpaksa oleh pastor paroki, oleh teman-teman Anda untuk jadi pengurus kitab suci di paroki. Percayalah, lihatlah itu sebagai rahmat Tuhan. Kalau enggak kan kita mungkin enggak pernah sadar akan tugas tanggung jawab kita. Kita seolah-olah jalan tuh enggak ada remnya. Sekarang kan kalau udah jadi pengurus kitab suci, kalau mau macem-macem gitu ya, mikir, iya ya, waduh, misalnya pilihan antara gereja sama panti pijat misalnya. Waduh, mau belok kemana nih? Tuhan selalu bekerja ketika Anda mulai berpikir untuk coba-coba, icip-icip. Oh iya, rapat pengurus KKS misalnya.
Ketika Anda digoda untuk berbagai macam hal-hal yang destruktif dalam hidup kita, oh iya ya, aku sekarang adalah pelayannya Tuhan. Itu rem yang tidak dimiliki oleh banyak orang beriman. Maka syukurilah. Nah, saudara-saudara terkasih, saya percaya luar biasa orang-orang terpanggil, mulai dari yang ujung sini Pak Beni Wayong sampai yang ujung sana Ibu Rosita, semuanya adalah orang-orang yang sudah sadar, aku dipanggil Tuhan dan aku mau terlibat dalam pelayanan. Tapi seringkali dalam pelayanan inilah muncul luka-luka, muncul konflik, muncul sakit hati, muncul segala kepahitan. Sehingga tidak jarang pelayanan di gereja, di sekitar altar, di sekitar mimbar, justru betul-betul melukai. Berarti kan ada sesuatu di situ. Kalau orang dalam pelayanan masih bawa benderanya masing-masing, wah itu udah red flag itu, udah tanda tanya itu. Apakah betul-betul panggilannya sungguh berasal dari cintanya pada Tuhan atau cintanya pada dirinya sendiri? Kalau dalam pelayanan mau aduh hebat-hebatan, mau dipuji, kalau nggak dipuji sakit hati, kalau nggak ditepokin wah marah besar, kalau nggak dihargai, waduh langsung tanduknya meninggi, kalau dikritik, kalau ada yang beda pendapat, wah pokoknya kagak bisa. Itu silakan tanda tanya. Apakah pelayananku adalah bentuk dari rasa cintaku, persembahan hidupku pada Tuhan? Pada rekoleksi kali ini saya mau menggagas spiritualitas Santo Paulus. Jujur li Bu Bapak, saya ini kan memang S3 kitab suci, tapi saya itu selalu spesialisasi saya itu perjanjian lama, entah Taurat, entah nabi-nabi. Ya Injil karena hobi aja. Tapi Paulus, jujur li, itu jarang saya kutik-kutik. Saya rada bingung kalau membaca Paulus. Susah, itu pengajar-pengajar Paulus itu perlu tantangan. Tapi dalam perjalanan saya menjadi pengajar kitab suci, udah gedebak-gedebuk, entah di kampus, entah di keuskupan, entah di seminari, entah di KPKS. Pada akhirnya saya harus belajar memperkenalkan spiritualitas Paulus ini yang luar biasa bagus. Sebelum saya memberikan kepada Anda semua bahan saya, bahan ini sudah menjadi bahan pengolahan saya pribadi sejak 3 tahun yang lalu. Saya olah. Saya sadar saya mau terlibat dalam pelayanan yang seperti ini. Saya akan habis di pelayanan seperti ini. Seolah-olah otak saya akan kebelah-belah luar biasa. Pentium berapa nggak tahu nih. Di sebelah kiri mikirin kampus. Saya baru aja ujian lulusan TKDA. Udah umur segini masih harus tes kecerdasan akademis. Oleh pemerintah ya dianggap mungkin kurang cerdas atau diragukan kecerdasannya. Minggu depan saya harus tes lagi TOEFL bahasa Inggris harus sampai 600. Ini nih sambil rekoleksi sambil saya berpikir, aduh rabu depan tes TOEFL, baru aja tes kecerdasan berpikir. Kemudian juga saya harus berpikir lo juga di otak sebelah sini KPKS, di otak depan itu seminari. Mencetak frater-frater calon imam di zaman sekarang sangat amat tidak mudah. Jujur, kalau dulu mungkin staf seminarinya bisa pulang pergi. Dulu ada Romo Bagio misalnya ya, Fikjen juga, ketua komisi kitab suci juga, pengajar juga, jadi staf seminari juga. Mungkin dulu bisa, tapi sekarang nggak bisa. Menuntut juga separuh waktu saya untuk hadir di seminari. Belum lagi urusan pribadi saya sendiri, belum YouTube lagi. Kalau YouTube mah itu mah di 0,5 kali seluruh kesibukan saya itu YouTube 0,5%. Kebagi-bagi, saya sadar, waduh, saya bisa habis ini kalau begini. Entah stroke, entah mungkin juga udah layu sebelum menua atau kena penyakit macam-macam. Saya sadar, oh ya tubuh saya harus disupport oleh sebuah spiritualitas. Spiritualitas mana yang bisa menggerakkan saya? Maka sejak 3 tahun yang lalu ini saya praktekkan. Saya belajar dari soko guru jemaat namanya Paulus. Saya mengangkat tokoh ini karena pasti sudah dikenal oleh banyak dari Anda.
tahu jalan hidupnya bagaimana, pertobatannya bagaimana, perjuangannya bagaimana, sampai akhir hidupnya bagaimana, kita semua sudah tahu. Tapi ada satu sisi dari Paulus yang memukau saya. Gila ini orang, bisa sampai luar biasa. Berarti ada hal-hal dalam diri Paulus yang bisa saya pelajari. Kebetulan menjadi bacaan pertama hari ini. Siapa yang sudah ikut misa pagi tadi pagi atau sudah membaca bacaan pertama tadi pagi? Pak Dik-Dik sudah bikin mutiara iman? Udah, pasti udah bisa membaca dong. Selain baca Injilnya itu Mamon, bacaan pertamanya itu Roma bab 16. Saya akan tunjukkan kepada Anda seperti apa sih Paulus itu dari surat-suratnya. Karena gini, bagian yang saya baca ini itu judulnya aja salam. Entah adanya di awal surat-surat Paulus atau di akhir surat Paulus. Biasanya itu mah yang gampang dilewatin. Yang ngapain belajar salam-salamnya Paulus? Biasanya dilewatin. Kita langsung masuk ke inti pengajarannya Paulus. Tapi justru dari bagian salam ini, kebetulan ini di Roma 16 bab terakhirnya surat Paulus, ada kata salam. Saya bacakan ayat 3. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Dari situ saya langsung, waduh, ini dia. Paulus hebat, iya. Paulus luar biasa, iya. Paulus itu berjuang sebagai martir, pewarta kerajaan Allah, iya. Tapi ternyata di bagian ini dia sadar, dia tidak berjuang sendirian. Dia tidak menjadi pahlawan seorang diri. Dia sadar ada support sistem orang-orang yang berjuang melayani bersama-sama dengan dia. Dan dia selalu mengingat dalam doa-doanya. Dia menjaga relasi kepada Priskila dan Aquila ini. Jangan sampai misalnya saya ketua komisi, saya tunjukin itu orang-orang ini kerja. Ayo, mana targetnya? Udah selesai apa belum? Udah laporannya udah kelar apa belum? Ini kok salah nih, dasar BUDOH misalnya. Saya belajar dari Paulus nggak begitu. Paulus orang-orang pribadi yang betul-betul menghargai sungguh-sungguh, mampu menjalin relasi sangat dekat. Dari sini kita bisa melihat ternyata Paulus punya sisi romantis loh. Bukan orang yang kaku, bukan orang yang keras dalam mengajar kerajaan surga, tapi dia juga punya sisi pribadi yang hangat sebetulnya. Dia memanusiakan manusia, orang-orang yang bekerja bersama-sama dia. Bahkan tadi dikatakan, Priskila dan Aquila ini sudah mengorbankan hidupnya untuk aku. Itu kan luar biasa. Dia menghargai betul-betul orang yang berjuang bersama dia, support sistemnya dia. Sekarang sebagai pelayan, siapa yang menjadi support sistemku? Jangan terjebak dengan apa yang menjadi support sistemku. Karena kalau apa, Romo, tabungan saya berember-ember Romo, siap saya pakai buat pelayanan. Romo, rumah saya sangat strategis Romo. Romo, jabatan saya mentereng Romo, siap untuk melayani. Itu nggak dikatakan oleh Paulus, tapi Paulus sadar support system, orang-orang yang betul-betul gedebak-gedebuk sama dia, bukan orang yang biasa. Gereja perdana bisa hebat sedemikian, bisa disukai oleh banyak orang, karena memang dikelilingi oleh orang-orang hebat. Isinya itu orang-orang berkualitas semua. Hal yang bisa saya sadari ternyata dalam bagian-bagian lain, kita tahulah bagaimana Paulus itu dimusuhin sama orang-orang Yahudi, sama imam-imam, dia dimusuhin. Tapi di bagian ini, dia fokus pada siapa yang menjadi support sistemnya dia. Ini penting yang saya pelajari. Memang banyak orang yang gak suka sama kita, banyak orang yang gak cocok sama kita, banyak orang yang maunya ngomong doang, ngatur doang, tapi suruh kerja gak mau. Lebih baik saya fokus pada mereka-mereka yang memang menjadi support sistem saya. Bahasa gaulnya sekarang itu, hindari toxic relationship Anda.
Banyak dari kita, waduh Romo, dia toksik buat kehidupan saya Romo. Tapi melepas kita nggak mau. Coba, bukannya membenci ya, tapi siapa nih yang betul-betul menjadi support system kita, pendukung kita? Jaga relasi itu. Betul-betul, jaga sejaga-jaganya deh. Jangan cuma dijadiin alat kerja. Jangan cuma kita butuh, kita cari dia, nggak butuh say goodbye. Itu banyak di paroki-paroki. Dilanjutkan, dikatakan mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Nah dikatakan salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Berarti ini Priscilla dan Aquila ini luar biasa loh. Dia mempertaruhkan hidupnya buat Paulus. Dia banyak jasanya buat jemaat pada waktu itu. Dia memberikan rumahnya sebagai tumpangan jemaat-jemaat untuk berkumpul. Buat saya mungkin Anda inilah Priscilla, Aquila zaman now. Luar biasa. Hari Sabtu kan mendingan tidur kan. Hari Sabtu mendingan olahraga. Hari Sabtu mendingan nge-mall, mendingan kuliner. Tapi kok mau-maunya rekoleksi misalnya. Emang kayak orang gak punya kerjaan aja. Saya tahu Anda semua sangat sibuk. Dikatakan, salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Anda mungkin gak pernah dengar selama ini ada nama Epenetus. Dialah orang pertama yang dibaptis di Asia. Namanya Epenetus. Buah dari pelayanan gedebak-gedubnya Paulus. Sangat dikasih oleh Paulus. Dia ingat namanya. Pasti itu yang dibaptis oleh Paulus ada banyak, tapi dia ingat Epenetus. Dialah buah pertama di Asia yang percaya pada Kristus. Bayangin saudara-saudara, siapa orang yang pernah dulu kita layani, dulu yang pernah kita ngajar pertama kali di paroki mana? Apakah kita masih ingat? Lupa Romo. Paulus memorinya sangat kuat. Betul-betul dia menghargai. Bukan cuma abis dibaptis terus say goodbye. Banyak yang kayak begitu. Abis mandi sepah dibuang. Orang udah belajar katekumen, udah belajar kitab suci, begitu percaya udah saya goodbye jalan sendiri. Paulus enggak. Epenetus. Ingat nama itu baik-baik. Kali aja jadi giveaway nanti. Epenetus. Kemudian dikatakan lagi, salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kami. Lihat, di sini polanya kan, dia sebutin itu nama satu-satu. Sebetulnya buat Paulus kan sederhana, salam untuk semua jemaat di Roma. Selesai. Gak pakai basa-basi, gak pakai belok-belok, tapi disebutin karena apa? Paulus mau menjaga orang-orang telah bekerja keras untuk mereka ini. Dihargai, diwongke kalau bahasa Jermannya. Para aktivis gereja, mereka punya kesibukan, iya. Mereka juga punya urusannya sendiri, iya. Kondangan lah, urusan kerjaan lah, urusan keluarga lah. Tapi kalau sampai umat ini mau memberikan waktunya buat gereja, bukannya Anda berhak untuk mendapat fasilitas, aku kan udah pelayan, aku harus dihargai dong. Bukan. Tapi dari sisi pribadi-pribadi, soko guru atau orang-orang yang seperti Paulus ini dihargai. Diingat, Maria, saya nggak tahu Maria disebut di sini siapa, tapi disebut Maria ini telah bekerja keras. Mungkin Anda selama ini kenalnya Maria itu Bunda Yesus saja ya. Tapi ternyata ada nama Maria yang mau bekerja keras, gedebak-gedebu, berkorban luar biasa untuk pewartaan firman Tuhan. Namanya Maria. Silakan ingat sendiri, jadikan tokoh ini inspirasi buat hidup Anda. Menjadi pendoa-pendoa Anda atau santa pelindung Anda juga. Iya ya, sejak zaman dulu ada orang namanya Maria yang mau bekerja keras untuk pelayanan sabda. Di sini siapa yang nama baptisnya atau namanya Maria? Tunjuk tangan. Oh, banyak kan? Apakah Anda mau menjadi Maria yang dipuji oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma 16 ini? Kemudian dikatakan, salam kepada Andronikus dan Yunias,
saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Andronikus dan Yunias, bukan Android ya, ini Andronikus, jangan kebalik-balik. Dua pribadi ini adalah dua pribadi istimewa bagi perjalanan Paulus. Karena apa? Di penjara, mau susah, mau ikut menderita bersama Paulus. Seringkali orang, kalau kita seneng, wah udah kayak semut nempel nyari gula. Kalau kita udah jabatan tinggi, harta kita oke, kita dihormati, orang mah dateng ngaku-ngaku saudara, dia kan saudara saya loh, dia dulu teman saya, dulu dia KPKS bareng saya loh. Ketika kita ada di atas, tapi nggak banyak orang bisa dihitung dengan jari siapa orang yang mau susah bersama-sama dengan kita dalam pelayanan. Orang kalau disuruh naik panggung kita ditepokin, terima kasih kepada begini, itu mah oke. Tapi saya percaya tim saya ini mau susah-susah bareng-bareng saya. Contohnya kemarin kita ziarah ke Rumah Singgah Maria di Purwokerto, bisnya mogok. Bukan mogok sih, ya mogok lah. Ini jalanannya begini, bis habis lama gitu ya. Ini gimana nih? Wah udah, yang berat badan paling berat dulu yang turun karena sadar. Dan kita jalan kaki betul-betul tanpa ngomel-ngomel. Ya udahlah, susah bareng-bareng. Karena banyak orang ketika susah, ketika menderita, ketika banyak masalah, ngoceh-ngoceh pinternya, tapi nggak berani mencari solusinya. Andronikus dan Yunias ini dua pribadi. Apakah Anda punya Andronikus, Yunias dalam kehidupan Anda? Kalau punya Romo, ketika saya sakit dia menjenguk saya Romo. Ketika saya susah Romo, dia malah minta pinjam cepek dulu dong. Enggak begitu. Ketika saya butuh Romo, dia nggak usah diminta, langsung mengulurkan tangannya bantuannya. Simpan baik-baik nomor kontaknya, jangan sampai hilang. Kalau bisa kasih bintang. Orang inilah yang betul-betul mau susah. Gak banyak orang zaman sekarang mau susah kok. Maunya seneng. Kemudian berikutnya setelah Andronikus dan Yunias, salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Bisa menghargai perjuangan pengolahan iman orang-orang yang dilayani. Ibu bapak, saudara-saudara, meskipun ini ada 16 orang-orang hebat bersama-sama dengan saya melayani di Komisi Kerasulan Kitab Suci sekarang ini, mereka kan juga punya pergulatan imannya loh. Mereka juga mungkin ada pasang surutnya. Paulus, saya belajar di sini, sangat menghargai Apeles yang telah bertahan ketika imannya diuji. Itu dihargai betul-betul. Jadi orang-orang yang kita layani bukanlah robot. Orang-orang yang bekerja bersama kita bukanlah karyawan yang bisa kita gaji. Bukanlah orang-orang yang udah jadi malaikat yang punya sayap, terus kalau jalan haleluya, haleluya. Terus kalau nyapa, selamat pagi Bapak, apa kabar, udah makan belum? Kayak begitu. Ibu Udit gak kayak begitu. Romo, rapat. Kita harus sadar betul-betul orang-orang kita layani masing-masing ada 500 orang, ada 500 masalah. Mereka juga bergulat. Bisa jadi levelnya iman mereka itu juga masih jauh di bawah kita loh. Kita makanya udah percaya aja, percaya, serahkan pada Yesus. Enggak segampang itu Ferguson. Enggak segampang itu. Percaya ini besok anak mau bayar kuliah pakai apa? Percaya apa suruh rapat? Salah, nggak mendahului Tuhan. Dahulukan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan bagimu. Itu kan nggak semudah itu. Ketika kita lagi diudak-udak sama pinjol, mending pinjol, paling utangnya cuma 3 juta, 10 juta. Kalau sama tim likuidasi bank, itu udah FM-an itu. Masing-masing orang punya pergulatan.
Ada yang mungkin kesepian, ada yang konflik sama orang tuanya, ada yang problem sama istrinya, sama suaminya, ada yang bergulat dengan kesehatannya. Gak pernah cerita bagaimana dia mungkin, aku gajiku sekarang dipotong 50% nih, gimana ya? Kan gak ada teman-teman kita sepelayanan cerita sampai sedalam itu. Maka kita harus bisa menghargai. Tahu, setiap orang pasti punya pergulatan. Bagaimana nih kita bantu mereka? Minimal ngertilah bahwa mereka dalam pergulatan. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus. Bayangin coba, Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa. Mungkin ini kembar ya. Trifena dan Trifosa ini mungkin kembar, yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Bayangin coba, kerja keras orang-orang yang kita layani, orang-orang yang bekerja bersama kita itu harus dihargai. Kadang-kadang mereka juga nggak minta dihargai pakai duit, nggak dihargai pakai giveaway, enggak. Romo, sebut ngucap terima kasih aja udah cukup kok Romo. Cukup mereka mungkin dikasih air minum itu udah. Jangan diprotesin, jangan dikit-dikit dikritik, dicari kesalahannya. Capek lama-lama. Hargai. Saya yakin Anda sebagai seksi kitab suci di paroki pasti punya kan orang-orang yang bekerja bersama Anda, yang melayani bersama Anda, bekerja sama dengan Anda juga. Hargai mereka. Mereka juga berjuang sama seperti kita. Nah, yang menarik, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Nah, ini buat saya tuh, keren ini Paulus ini. Familiable, apa namanya? Family man. Dia itu betul-betul ibunya si Rufus itu jadi ibunya. Artinya relasi saya bukan cuma sama ini saja, tapi juga sama keluarganya. Ketika ada salah satu mereka nikahin anaknya misalnya, saya wajib datang misalnya. Atau dalam kedukaan saya harus hadir apapun kesibukan saya, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana ini bisa diterapkan dalam pelayanan kita? Belajar dari Paulus. Bukan cuma orang-orang yang bekerja sama kita, deketi juga keluarganya. Supaya, karena seringkali saya ajak mereka makan, tim saya, ajak juga suaminya gitu. Ini penting. Meskipun jadi 2 kali lipat sih pengeluarannya. Tapi penting supaya sadar istri-istri, bapak-bapak ini tahu ini suaminya rapatnya sama siapa sih. Kalau ada kata Udit muncul kok di WhatsApp suaminya, ini siapa ini? Minimal kelihatan bentuknya. Orangnya bisa kelihatan, dikenal. Misalnya kayak gitu. Termasuk anak-anak mereka, orang tua mereka. Itu penting ternyata. Paulus bisa sehebat seperti itu. Dia tidak hebat untuk dirinya sendiri. Dia, wah, buat saya itu kepukul-pukul saya. Saya harus belajar banyak hal dari Paulus. Salam kepada ibunya yang juga adalah ibuku. Merinding loh itu kalau baca malam-malam gitu ya. Ya Tuhan, saya harus banyak belajar ini. Di tengah kesibukan, mereka juga bukan orang-orang biasa, tapi keluarga mereka juga adalah keluarga kita. Nah, yang menarik disebut tuh, salam kepada Asinkritus, namanya dia susah banget ya. Phlegon, Hermes. Nah, ini dia. Kenapa Hermes itu disukai oleh ibu-ibu yang membaca kitab suci? Ada dalam kitab suci. Patrobas, Hermas dan saudara-saudaranya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian saudara-saudara, dikatakan begini. Ada yang bagus, ada yang bagus. Karena saya bacanya tuh di Ruah, di sini ternyata kelompat. Karena gini, Paulus berkata begini, bukan hanya aku saja yang memberi salam, tetapi juga jemaat-jemaat yang bersama-sama dengan aku memberi salam kepada jemaat di Roma. Itu yang buat saya, wow. Bukan cuma dia nih, merasa paling hebat, salami dia. Tapi Paulus juga membawa, menjadi jembatan. Ini penting dia. Paulus menjembatani antara hubungan kasih antara jemaat yang tempat dia berada dengan jemaat di Roma. Mereka juga titip salam kepada kamu. Sekarang sih kalau salam-salam begitu mah orang bilangnya basa-basi ya.
Orang bilangnya formalitas, tapi sebetulnya itu ungkapan persaudaraan yang sangat kuat yang memang dibantu, diciptakan oleh Paulus menjadi jembatan. Seringkali dalam kita melayani, ini pihak ini sama pihak ini nih susah banget untuk didamaikan. Kitanya bukannya bikin jembatan malah kompor meleduk. Lu tahu gak? Dia tuh gak suka lu sama lu. Wah, lu dibilang begini-begini. Nanti di sini, lu tahu gak? Dia begini loh. Udah, meleduk ke itu kompor. Paulus mampu menjembatani. Ini jemaat-jemaat ini lain pulau, lain bangsa, lain bahasa, tapi dijembatani oleh Paulus. Itulah tugas kita dalam pelayanan. Bukannya kita yang memutus jembatan itu, tapi bisa menjadi jembatan, alat komunikasi buat mereka. Nah, yang menarik juga misalnya, salam kepada kamu dari, nah ini dia penting, dari Timotius temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Coba, apa yang Anda bayangkan? Ternyata yang nulis surat Roma ini bukan Paulus, tetapi Tertius. Paulusnya mah cuma ngomong-ngomong aja, si yang nyatet itu Tertius. Jadi di sini dikatakan salam dari Tertius, yaitu aku yang nulis surat ini. Terus juga salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku. Salam kepada kamu Erastus bendahara negeri. Jadi bisa jadi saudara-saudara, ketika itu Paulus kan ngomong aja tuh kepada jemaat di Roma. Si Tertius lagi nulis, tapi juga ada orang-orang di situ ikut. Aku juga salamin ya, jangan lupa salam dari aku. Itu kan sebuah persaudaraan luar biasa. Bukan cuma Paulus aja yang berkibar seorang diri, hebat seorang diri, tetapi dia melibatkan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Jemaat Kristiani, jemaat perdana betul-betul dibangun dalam persaudaraan yang sejati. Bukan formalitas, bukan basa-basi, tapi betul-betul. Kenapa? Gak heran Romo gereja bisa berkembang secara luar biasa di abad-abad pertama ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, mulai sekarang dalam rekoleksi ini saya coba mengajak Anda, entah dicatat di handphone atau catat di kertas atau di buku, siapa ya support sistemku dalam pelayanan? Apakah selama ini aku menghargai mereka atau memperlakukan mereka sebagai ya karyawan aja, digaji kagak, suruh kerja mulu misalnya? Bagaimana ini relasiku dengan mereka, dengan keluarga mereka? Bagaimana relasinya? Bukan cuma relasi kerja aja, karena kecenderungan sekarang paroki-paroki relasi-relasi pelayannya hanya sebatas relasi kerja, bakal capek aja itu. Relasinya udah antara bos sama karyawan, antara divisi dengan divisi, itu DPH gitu, seksi-seksi, dewan-dewan, itu udah relasinya adalah relasi yang sangat amat permukaan saja. Kerja. Memang ada lagunya sih, kerja buat Tuhan, selalu manis. Tapi kan kalau kerja doang, tapi nggak ada unsur persaudaraannya. Ya kalau kerja di kantor digaji, dapat tunjangan, dapat pensiunan, lah di gereja apa? Nanti upahmu besar di surga. Yang kelihatan aja kagak ada, apalagi nggak kelihatan. Maka banyak orang mundur secara teratur dari pelayanan, capek hati, udah berkorban tenaga, waktu, pikiran, nggak jarang juga duit juga kepake di situ. Tapi feedbacknya cuman apa? Suruh kerja, nggak dihargai, udah kayak bos aja tuh Pastor Romo Yosef tuh gitu. Suruh rapat mulu, penting tanda tangan ada uang transportnya misalnya. Karena sekarang udah dihapus. Dulu ada, ya nggak gede sih, paling cuma berapa? 150 dulu ya, nggak gede juga. Jadi jangan lupa ada satu dimensi namanya, kalau bahasa Latinnya ya saya kasih tahu, cura personalis. Catat itu karena kata-kata bagus. Cura personalis artinya bagaimana seorang pemimpin, orang yang diberi kepercayaan untuk memimpin atau menjadi kepala,
merawat jiwa-jiwa. Yang kita rawat adalah jiwa-jiwa orang-orang yang satu tim dengan kita, yang bekerja bersama kita, sahabat-sahabat kita ini. Kura personalisnya harus jalan. Kalau tanpa ini, mungkin gereja akan bagus, akan banyak kegiatan, tapi sangat ringkih. Karena ikatannya bukan ikatan gaji, bukan ikatan prestasi yang bisa dikasih di rumah-rumah ada piala, ada piagam. Enggak begitu. Kurang personalis jangan pernah dilupakan. Apakah Anda tahu siapa yang paling bertanggung jawab merawat, berjuang dengan kura personalis di Keuskupan Agung Jakarta? Siapa? Bapak Uskup. Kepada para imam, ini kami ini harus dirawat kuranya nih. Bukan kura-kura ya, kura itu pure, merawat. Personalis itu jiwa. Bukan gelondongan aja udah dia kena barat, udah digelondongin apa? Enggak, personal. Karena kura personalis, tiap pribadi harus dikenal, dijaga, dihargai. Nggak pakai gelondongan-gelondongan. Yang laki-laki, yang perempuan, nggak bisa. Yang rumahnya di BSD, yang rumahnya di Bekasi, itu juga nggak bisa. Kura personalis. Saya sangat belajar dari Paulus. Memang saya masih berdarah-darah ya, karena kesibukan sana sini. Saya nggak bisa mengenali Anda satu persatu. Tapi kalau ada kesempatan, selalu saya akan berjuang untuk mengenali Anda secara pribadi. Anda juga nanti dalam pelayanan di paroki, coba kura personalis. Ingat kata-kata ini, kura personalis. Catat di handphone di bagian notes atau di WhatsApp grupnya forum Kitab Suci ya. Kita kura personalis supaya nggak hilang, supaya nggak lupa. Romo, ya benar Romo. Saya sebagai seksi Kitab Suci, sebagai ketua atau sebagai pengurus harus merawat kura personalis ini. Tapi jangan sampai ide cuma jadi ide doang. Habis dari sini Anda coba untuk melayani lagi, ternyata mungkin pastor paroki Anda tidak merawat kura personalis Anda, tidak menghargai Anda. Rekan-rekan Anda juga sama aja Romo, kan gak ikut rekoleksi mereka. Mulailah dari diri kita. Jangan menuntut orang, oh kamu tuh harus menjaga jiwaku loh, menjaga diriku loh. Mulai dari diri sendiri. Karena apa yang kita mau orang berbuat kepada kita, Yesus mengajarkan apa? Berbuatlah itu. Betul-betul. Gak ada yang sia-sia kalau kita mencoba kura personalis itu, menghargai, memanusiakan manusia sebagai manusia. Itu orang juga akan bertindak, memperlakukan kita dengan cara yang sama. Tidak akan ada rahmat itu air susu dibalas air tumpah. Itu permenungan saya tentang Paulus yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah bagus, saya sengaja pilihkan bacaan 1000 umat lah pokoknya ini. Pasti kenal. Surat Filipi bab 4. Itu isinya daging semua itu. Kalau Anda bingung gitu ya, Romo, surat Paulus mana Romo yang mau saya baca lebih dulu? Trik dari saya, baca Filipi. Yang mana Romo? Bab 4 udah. Ayat mana? Ya udah ayat semuanya. Filipi bab 4. Betul-betul di sini kita akan melihat Paulus itu berkembang, bertumbuh dalam pelayanannya. Setelah support sistemnya bagus, dia rawat, dia jaga, ada relasi kasih, relasi persaudaraan. Betul-betul kita akan melihat Paulus bertumbuh bersama-sama. Paulus tidak pernah menomorsatukan dirinya, mengagung-agungkan kehebatannya, enggak pernah. Kalau orang berkecimpung dalam kitab suci tapi masih cari benderanya sendiri, tanda tanya aja pokoknya. Contoh sekali lagi belajar dari Paulus, kita akan melihat begini. Di bab 4 ayat 10 dulu dah. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Lihat di sini perjuangannya mencintai, menjadi saudara di antara jemaat. Ternyata bukan berarti Paulus langsung berhasil loh. Bukan berarti kura personalisnya itu dibalas dengan sebegitu juga.
Karena dia kecewa sama Markus meninggalkan dia. Dia pernah konflik sama Barnabas. Dia juga konflik di situ. Tapi di sini kita bisa melihat di akhir surat kepada jemaat di Filipi, aku bersukacita bahwa akhirnya ini kan sebuah proses akhir. Artinya dalam proses ada juga jatuh bangun kegagalannya, kekecewaan, rasa sakit hatinya juga ada. Tapi akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Dikatakan di sini pikiran dan perasaan. Lagi-lagi inilah kurang personalisnya. Bahwa dalam pelayanan bukan cuma pakai otak. Ya kalau otak-otak enak, tapi kalau cuma mikir gitu. Bukannya pelayanan nggak pakai otak ya, tapi jangan hanya berhenti pada intelektual, logika belaka, pikiran manusia belaka, sisi perasaannya. Ini dia. Tiap manusia juga punya perasaan. Justru kalau cuma ditonjok Pak Thomas gini gitu, gitu, mungkin masih tahan. Tapi ketika perasaannya dilukai, dicolek dikit aja, orang bisa langsung hancur loh. Justru perasaan inilah dalam pelayanan yang sering kali kurang diolah. Kepala, liturgi, peribadatan, begini atau begini Romo, begini tanda salib, begini apa begono. Kaku pada akhirnya. Iman juga penting soal perasaan, olah rasa. Setiap hari ketika Anda baca kitab suci, coba bukan cuma mengerti firman Tuhan, tapi juga rasa. Apa sih perasaanmu ketika kita membaca firman ini misalnya? Hendaklah kamu bekerja sama dengan mamon yang tidak jujur itu. Apa? Perasaan apa yang muncul? Jangan cuma di kuping terus berhenti, di kepala terus berhenti. Perasaan. Tuhan, aku mengasihi engkau. Pernah nggak dipahaminya dengan perasaan? Kan kalau cuma aku rindu tapi di kepala itu mah basa-basi. Kalau orang pacaran gitu ya, I miss you, cuma ngetik doang, you are my best. Sering kali kalau cuma perasaan cuma formalitas ujungnya. Tapi gunakan, libatkan juga olah rasa. Kalau olahraga, Pak Benny jagonya, bodybuilder ini dulu katanya. Tapi olah rasa, banyak orang ternyata perasaannya ringkih, perasaannya tidak baik-baik saja karena cuma diandaikan doang. Rasa juga harus diolah. Ketika kita dikritik, ketika ada orang ngomong jelek sama kita, kalau rasanya nggak pernah dilatih, baper langsung. Ada kan istilah baper kan? Kampret semua. Banyak justru pelayan-pelayan hancurnya diserangnya di bagian ini karena nggak kelihatan, nyerangnya juga nggak kelihatan. Kan kalau cuma nonjok doang kelihatan fisiknya, kerasa bagian mana yang kepukul. Tapi kalau rasa, perasaan yang mana? Orang jalan romonya nggak nyapa aja langsung gak diucapin selamat ulang tahun, dunia berakhir. Olah rasa ini penting. Jarang ada pelajarannya karena di Indonesia selalu yang diutamakan adalah logika dan akal budi. Olah rasanya, olahraga ada gym di mana-mana sekarang banyak banget. Tapi olah rasa di mana belajarnya Romo? Gak ada. Ya ada sih, misalnya teater, seni, tempat orang berekspresi, mengungkapkan rasanya. Tapi gak semua dari kita punya kesempatan mengolah rasa kita. Itu Romo disinggung dikit, minder, baper, sakit hati, disalamin kayak misalnya gini. Saya dulu tuh pernah sakit hati kalau umat salaman saya tuh kayak nyolek tai. Gini dong. Itu tuh saya dulu marah. Pernah orang-orang yang kenal sama saya pasti tahu lah. Orang-orang yang dulu kan saya mah siapa sih rengginang kisut saya mah dulu. Bukan remah-remah rengginang lagi lah, udah nggak ada dulu ya. Wah orang tuh kalau mau nyalain lihat dari atas sampai bawah. Ih cuma Romo biasa. Bukan kuliah, bukannya yang kerja di kuskupan gitu. Nyalamin udah kayak nyalamin nyolek tai gitu. Kan saya bilang mendingan gak usah nyalaman kalau begitu mah ujungnya bikin sakit hati doang. Saya merasa betul-betul minder, insecure. Itu salah satu gejala orang gak pernah mengolah rasanya. Ketika sedih banget, ketika seneng banget, terus bipolar nanti ujung-ujungnya. Habis sedih seneng, gak jelas jadinya.
olahlah rasa. Betul-betul. Cara didik anak juga sama. Ini sih bagiannya Roma Erwin. Perasaan mereka juga harus dikenali. Nah, kamu sedih, jangan orang nangis. Jangan nangis, anak cowok cengeng banget. Nah itu gak jadi itu ntar. Tapi dihargai, kenapa kamu nangis? Ayo, coba cari sebabnya. Coba kamu kuasai perasaanmu. Itu yang di pelayanan justru juga sangat dibutuhkan. Contohnya dari Paulus. Akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak pernah ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi bab 4 ayat 13. Itu ayat emasnya lah banyak orang. Remanya Romo. Dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tetapi kita tahu ayat itu keluar dari pengajaran Paulus karena proses. Dia sudah ngalamin itu dalam pelayanannya bersama-sama, gak sendirian. Pernah berhasil, pernah kenyang, pernah lapar, pernah haus, pernah ditepukin kayak dewa Hermes turun gitu ya. Tapi pernah juga dimasukin dalam penjara. Paulus berkata, dari balik semua pengalaman-pengalamanku dalam pelayanan, pada akhirnya aku belajar untuk mencukupkan diri. Ini penting. Self control, kalau kata bahasa modern psikolog-psikolog zaman sekarang, self control artinya semua pelayanan saat susah maupun senang, suka maupun duka, melatih Paulus untuk punya self control, belajar mencukupkan diri. Kalau orang nggak punya ini, tadi sudah saya katakan nggak punya rem dalam kehidupannya, nyari duit, wah terus di atas langit masih akan selalu ada langit, bukan? Gak akan pernah ada cukupnya. Anda punya penghasilan 5 juta, pengeluarannya segini. Anda punya pendapatan 10 juta, pengeluarannya juga akan bertambah lagi. Selalu begitu, gak pernah akan habisnya. Maka Paulus mengajar kepada kita, pengalamanku dalam pelayanan membentuk aku. Ujungnya aku belajar untuk mencukupkan diri. Kalau orang gak pernah merasa cukup, susah sekali untuk bersyukur. Bisa bersyukur kalau rahmatnya gede-gede, cuannya gede-gede gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil, wah, ngeluh isinya. Pelayanan tidak membawa sukacita kalau isinya keluhan semua. Lanjut lagi. Ingat ya tadi apa? Bab 4 ayat 13 Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ya, ternyata hasil perjuangan Paulus mendatangkan hasil pada akhirnya. Ini di Filipi bab terakhir soalnya. Saudara-saudara terkasih, ada banyak hal yang sudah saya katakan. Anda mungkin coba ingat 1 atau 2 lah, nggak usah semua. Kalau semua nanti banyak lupa. Banyak diinget-inget, banyak lupa. Mendingan ya udah sedikit inget, sedikit lupa juga. Daripada Paulus begini. Anda coba jalanin, Anda praktekkan, tapi isinya kecewa semua. Tapi coba, 1 aja yang diperjuangkan oleh Paulus yang tadi sudah saya jelaskan. 1. Kan kalau 1 kan misalnya yang persaudaraan bapak ini, yang olah rasa bapak itu, yang kerja keras ibu ini, yang mau susah bapak yang lain. Itu menjadi 1 persaudaraan kasih. Daripada kita kelewat banyak ide, 1 pun juga nggak ada yang diwujudkan, sia-sia lah. Maka betul-betul coba hadirkan semangat spiritualitas pelayanannya Paulus ini. Tuhan, aku mau bentuk aku dalam pelayananku, sebab pelayanan sudah menghabiskan waktu Anda, bukan? Saya yakin mungkin anak-anak Anda, istri suami Anda sudah banyak protes di rumah. Orang tua Anda pergi mulu,
untuk perginya ke gereja. Cowok perginya tempat lain. Pasti jawaban Anda kan gitu. Bagus aku pergi ke gereja, jelas. Maka jangan sampai waktu, tenaga, pikiran Anda itu nggak membawa Anda, cuma kayak muter-muter jalan di tempat aja. Biarkan pelayanan ini membentuk Anda. Orang-orang yang kita layani bukan wajah malaikat semua. Kadang-kadang juga serigala berbulu domba ya. Kadang-kadang. Nggak ada, pasti ada, selalu ada orang-orang yang betul-betul tulus dalam pelayanan. Temukan itu, catat nomor handphonenya, simpen betul-betul. Dan kalau Anda susah menemukannya, silakan mulai dari diri sendiri. Saya Romo Yosef akan mengakhiri permenungan ini dengan sebuah cerita. Mungkin Anda pernah sudah dengar juga ya. Tapi ini pengolahan saya betul-betul. Saya sekarang WK3 atau Wakil Ketua 3 di kampus STF Dirkara. Tugas tanggung jawabnya seabrek-abrek. Ibu Rosita yang lihat saya di kampus kemarin, atau beberapa orang mukanya capek banget. Iya, capek, sampai aduh. Sementara lihat ada pastor yang jalan-jalan sana, jalan-jalan sini, kadang-kadang dongkol. Tapi kalau saya protes juga nggak jadi sukacita dalam diri saya. Jalanin aja udah. Saya sadar kalau saya cuma ngajar dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, tambah lagi KPKS lagi, kering. Saya selalu sehari bisa berjam-jam berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang firman Tuhan. Itu kerjaan saya, pelayanan saya. Tapi di saat yang sama saya tertampar oleh kesadaran, apakah saya juga punya waktu yang cukup untuk berbicara dengan Tuhan? Beda ya, berbicara tentang Tuhan semua orang bisa, tapi berbicara dengan Tuhan, ini dia. Kalau saya berhenti berbicara dengan Tuhan, wawasan hati, merenung, meditasi, mengolah rohani saya akan selalu punya inspirasi untuk saya berbicara tentang Tuhan. Ya gimana saya mau menjual, seorang sales mau menjual produk itu, produknya aja dia nggak kenal. Agen asuransi dia mau nawarin premi-premi gitu, polis-polis, tapi dia nggak tahu manfaatnya apa, nggak bisa. Maka yang saya perjuangkan sekarang ini, saya tularkan kepada Anda. Perbanyak waktumu berbicara dengan Tuhan. Quality time. Quality time ini penting, bukan soal durasi, tapi quality. Setengah jam, setengah jam. Tapi sungguh-sungguh, jangan udah cuma setengah jam pegang handphone, nonton Netflix, sambil tiduran, gak bisa. Kalau memang Romo saya sibuk, ya udah berapa menit yang bisa? 10 menit Romo, kualitas dipentingin. Betul-betul. Tuhan, terima kasih. Jaga relasi itu, ngobrol sama Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Karena apa? Sekarang saya berjuang untuk sejak 3 tahun yang lalu, ilmu-ilmu kitab suci yang sudah saya pelajari akan menjadi sia-sia kalau saya tidak berlaku sebagai pelaku firman. Inilah yang banyak merubah saya. Kalau bagi ibu bapak yang kenal saya udah lama ya, Pak Andrijas itu kenal saya kan dari waktu saya di Roma, waktu di KPKS juga, pasti beda dengan yang sekarang. Ya meskipun yang tingginya juga nggak nambah-nambah, cuma mukanya lebih halus aja sekarang, karena di rumah gitu. Menjadi pelaku firman sih kuncinya itu, untuk memahami teks-teks kitab suci yang sulit sesulit-sulitnya. Mulai dulu menjadi pelaku firman, baru kita bisa memahami, oh ternyata arahnya seperti itu. Jadi ibu bapak, pelayanan kita, pengalaman kita membentuk kok sebetulnya kehidupan kita. Jangan sampai lewat begitu aja. Udah berapa periode ya kita ya, udah mau dipecat nih sama Romo Yosef misalnya, udah mau diputus kontrak nih. Nggak usah mikir yang begitu loh. Selama Anda nggak mundurin diri, akan saya selalu pakai. Nggak akan saya pecat pokoknya, selama masih mau melayani. Nggak akan, gitu. Banyak sekali kita habis waktu kita mikir yang enggak. Sampai udah 3 tahun aja di sesi kitab suci, udah 5 tahun aja, tapi nggak berbuah apa-apa.
maka nikmati orang-orang yang Anda jumpai, perlakuan mereka. Oh, ya aku lagi mau dinaikkan derajatku nih, aku lagi mau naik kelas nih, lulus apa enggak nih, seperti itu. Baik saudara-saudara, sebagai akhir, saya dikasih waktu sampai kapan? Oh, masih lama. Oke. Sejak 3 tahun lalu, sejak ya ada berkat-berkat Tuhan buat hidup saya ya secara banyak berlimpah. Sejak pandemi sih sebetulnya, saya mulai keliling-keliling kota. Setiap saya pergi ngajar, pergi ngasih retret, saya selalu datang ke sebuah kota. Hal pertama saya cari panti asuhan Katolik. Saya jarang sekali bantu panti asuhan yang di Jakarta. Udah banyak orang-orang baik, cukup lah. Yang di daerah, Masake, kesian. Kalau Anda ribut jadi orang Katolik, wah Katolik kolektor mulu, amplop mulu, mainnya kurang jauh. Coba keluar kota, cari itu panti-panti asuhan Katolik. Itulah karya gereja sungguh-sungguh. Duit kolektor itu ke situ sebetulnya larinya. Saya datang ke Medan, waktu itu ada rapat di Medan. Saya iseng cari panti asuhan Katolik. Kan saya kan baru pertama kali ke Medan. Saya nggak tahu Medan itu gede ternyata. Saya pikir ya kecil. Saya cari, saya pakai Gojek, klik gitu, udah tinggal datang. Opung, namanya juga opung, udah tua. Motornya juga nggak lebih tua, motornya juga sama tuanya sama dia. Terus lihat saya, Bapak Yosef, iya, saya naik. Terus opungnya ngomong apa? Pak, saya tahu Bapak orang baik. Kalau nggak baik nggak mungkin ke panti asuhan. Oh gitu ya Pak. Syukur masih dikenal sebagai orang baik. Terus dia bilang begini, ini Pak, kalau tujuannya nggak ke panti asuhan, saya juga nggak mau nerima orderan. Emangnya kenapa Pak? Bapak sadar nggak ini jauh banget? Saya 1,5 jam ternyata udah gedung-gedung, jalanan di Medan itu udah kayak perbaikan semua. Saya baru sadar, iya ya ampun 1,5 jam itu di pinggir kota Medan. Ya udah deh opung, gak apa-apa opung, ya udah. Terus ternyata sampai mau dekat sampah, karena memang jauh banget, patah udah panas, jalannya udah abis. Terus opung mendekati nyampe gitu, Pak, nanti kalau Bapak pulang mau ke situ lagi ke tempatnya tadi. Iya Pak, belum tentu kalau Bapak naik ojek ada yang mau nganterin lagi Pak. Udah sama saya aja katanya. Ya bagus opung, tapi opung mau nungguin saya enggak? Saya mungkin ada lama di panti. Siap. Saya pikir dia ya cuma speak doang. Saya panti asuhannya tempat anak-anak tunawicara. Enggak bisa ngomong kok. Tunarungu di Medan itu gede banget, betul-betul gede. Ada 500 anak ditampung di situ, diperdaya dikasih pendidikan yang layak supaya bisa mandiri. Itu karya gereja, para susah, para guru dan para imam. Buat saya itulah gereja, berpihak kepada mereka yang lemah. Setelah saya datengin, kira-kira 45 menit kali, saya pikir paling si opung udah pulang kali. Ketika saya balik, opungnya masih ada. Saya tanya, opung kok mau sih nungguin saya, kan opung rugi waktu. Saya tahu Bapak orang baik. Itu kan buat saya nggak perlu saya kenalin diri, nggak perlu saya melakukan hal-hal apa, tapi dari tindakan orang mengenal dari buahnya. Betul-betul, oh syukurlah masih dikenal sebagai orang baik. Saya bersyukur ketika saya menjadi pelaku firman, saya lebih memahami firman Tuhan. Firman sungguh-sungguh menjadi diri saya, hidup dalam diri saya. Itu sharing saya, mudah-mudahan bisa membantu dalam pengolahan buah. Terima kasih. Nyanyi dulu yuk, nyanyi apa ya? Karena masih ada 10 menit ternyata nih. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah.
kuasa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Untuk para sahabat saya, ibu bapak, teman-teman di Komisi Kerasulan Kitab Suci, in this moment, let me say thank you. Terima kasih untuk semua kerja keras Anda, pelayanan Anda, pengorbanan Anda. Saya cuma bilang terima kasih. Semoga pelayanan kita di komisi jadi berkat, betul-betul membentuk hidup kita. Untuk Anda semua yang memang di paroki, dengan segala keunikan Anda, kerja keras Anda, pelayanan Anda, saya juga mau mengatakan terima kasih. Tuhan yang membalas semua pelayanan Anda yang tulus itu untuk kehidupan Anda. Amin.